Halo pemirsa, kembali lagi ke Warta Dunia, wadah seputar informasi terupdate dan menarik. Bersama saya Safira Angel yang akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Perpres Publisher Right digadang-gadang mampu meningkatkan kualitas jurnalisme Indonesia. Namun, realisasinya hingga saat ini masih belum terjadi. Lantas, polemik apa yang sebenarnya timbul dalam perancangan Perpres ini? Berikut liputannya. Sejak Maret 2023, Perpres Publisher Right sudah direncanakan akan rampung digarap. Namun, hingga saat ini realisasinya belum juga terjadi. Bahkan baru-baru ini timbul pernyataan dari pihak Google yang tidak setuju dengan kebijakan ini lantaran dinilai mampu mematikan para penggarap konten. Lantas, bagaimanakah tanggapan dari para pelaku media terkait kebijakan ini? Benarkah kebijakan ini mampu meningkatkan kualitas jurnalisme di Indonesia atau justru mematikan dunia produksi konten? Kalau saya melihat rancangan undang-undang ini itu lebih kepada memberikan semacam proteksi ya kepada media mainstream. Bahkan kalau kita melihat bahwa hal ini diutarakan oleh Presiden Jokowi pun pada momen ketika Hari Pers Nasional lalu ya, Februari lalu. Jadi saya melihatnya memang perspektifnya yang ingin disampaikan oleh pemerintah ini adalah perspektif untuk lebih empower media ya di tengah mereka sekarang mengalami disrupsi digital. Tidak bisa dipungkiri di dalam era jurnalisme yang digital sekarang ini peran platform itu sangat besar gitu ya, dan kita tahu raksasa di dunia platform digital ini ya Google salah satunya gitu. Jadi mau nggak mau memang kita sebenarnya juga harus mendengarkan aspirasi dari mereka ya. Ya, saya sih berharap memang alangkah lebih baik jika draft ini memang dibuka ke publik ya, sehingga bisa menimbulkan semacam diskursus publik gitu ya, public discourse. Dan harapannya tentu dengan seperti itu kita bisa menampung segala macam bentuk aspirasi masyarakat ya. Jadi harapannya tentu RUU ini bisa mengakomodasi seluruh stakeholder yang ada di ekosistem ini. Implikasinya langsung dengan jurnalis sebetulnya tidak terlangsung. Intinya kalau medianya sejahtera, maka artinya medianya, perusahaan medianya sehat, maka dengan demikian tentu juga akan mampu menyejahterakan orang-orang yang bekerja di media tersebut. Dengan sehatnya ekosistem itu, maka jurnalis akan bekerja tidak abal-abal gitu karyanya gitu kan. Dia akan mewujudkan jurnalisme yang berkualitas, sehingga dengan demikian secara tidak langsung wartawan, jurnalis akan terpacu untuk peningkatan kapasitasnya. Aturan yang dibikin itu, regulasi atau belait yang dibikin ini tidak hanya dalam urusan bagi-bagi urusan pendapatan, tapi juga bagaimana mendorong media bekerja secara sehat. Nah, kalau ini diatur dengan baik, maka akan menimbulkan ekosistem media yang sehat. Ekosistem media yang sehat ini membuat media punya bargain position yang kuat di depan platform digital tersebut. Jadi nggak semena-mena. Ini bicara soal hak dan kewajiban. Jangan salah satunya terlalu maruk. Harus dilihat simbiosis mutualisme yang sama-sama menguntungkan. Selama ini perusahaan media merasa kerjasama yang terjadi antara pemilik konten dengan pemilik platform itu tidak setara. Kecil nilai bisnisnya, dan yang kedua, kami makin tidak berkuasa atas konten yang kami miliki sendiri sebenarnya. Nah, seberapa penting buat media atau buat publisher? Tentu saja ini penting bagi kami karena sangat berbahaya, karena kekuasaan sepenuhnya ada di mereka tanpa kita dan pemerintah bisa mengendalikan sih. Ya, pemirsa, pemilu 2024 semakin dekat. Terdapat dinamika politik yang penuh kejutan dan jumlah capres yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Lalu, bagaimana generasi milenial menanggapinya? Mari kita simak tanggapannya. Pemirsa, pemilu 2024 mendatang akan didominasi oleh pemilih muda.
Berdasarkan hasil survei, terdapat 57,3% pemilih adalah pemilih muda dan mula. Berdasarkan data tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pilihan mereka akan menentukan hasil pemilu tahun depan. Namun, masih banyak anak muda yang cenderung apolitis atau tidak peduli terhadap isu politik. Lantas, bagaimana tanggapan mahasiswa UMN terhadap isu politik ini? Apakah mereka sudah peduli atau masih cenderung abai terhadap isu politik? Berikut adalah wawancara kami dengan beberapa mahasiswa UMN. Sering sih, nggak, mungkin beberapa kali mungkin ikutan, karena kan memang lewat di media sosial. Yang pasti informasi bahan pertimbangan kan pasti nanti debat capres, cawapres ya. Nah itu pasti itu yang terutama, berarti medianya dari televisi ya. Nah mungkin kedua bisa dari kayak koran, artikel yang bisa pertimbangannya jadi lebih mateng. Soal pemilu aku belum ngikutin banget sih, soalnya kan ya gimana ya, aku juga kurang ngerti kan, masih baru 18 tahun loh, masih dari berita real dari acara TV, stasiun TV ya. Kalau dari sosial media takut kena hoax. Kalau untuk dibilang sering enggak, tapi kalau dibilang jarang juga enggak, jadi ya tengah-tengah. Kalau misal media sosial sih pasti Twitter ya, karena di Twitter ada informasi-informasi begitunya. Terus kalau enggak IG, atau ada, setahu saya itu ada website dah yang ngebahas tentang background dari salah satu dari paslon-paslonnya, dari calon-calonnya itu ada backgroundnya. Sebenarnya nggak terlalu sering yang kayak aku cari tahu sih, lebih ke kayak scroll TikTok, FYP lewat, ya udah masuk aku baca, aku dengerin. Pasti research dulu kira-kira pemimpin mana sih yang kira-kira cocok sama buat aku dan buat negara kita sih. Jadi kayak aku dapetnya dari sosial media sih. Sering, terutama mungkin yang dari sosmed. Selain sosmed mungkin di internet, di web sendiri, berita-berita lama tentang siapa kandidat-kandidat yang bisa dipilih. Nah pemirsa, dari wawancara tadi banyak mahasiswa yang mengaku masih mengikuti pemberitaan tentang pemilu. Namun informasi-informasi yang mereka dapatkan masih didominasi oleh sumber-sumber dari sosial media yang amat sangat rawan terhadap hoax. Akan sangat amat disayangkan jika para pemilih muda menggunakan hak pilihnya tanpa mencari tahu lebih dalam tentang siapa yang dia pilih. Oleh karena itu, perlu adanya kesadaran dari para pemilih muda untuk mencari informasi dari sumber yang kredibel. Pemirsa, jangan kemana-mana karena kami masih memiliki informasi menarik lainnya setelah jeda pariwara berikut ini. Ada yang dingin ya? Aqua gini aja udah berasa dingin kok. Bukannya sama aja. Beda lah. Cuma Aqua yang 100% murni biar terasa dingin tanpa perlu didinginin. Katanya semua cowok sama aja. Enak aja. Kita beda. Karena samponya beda. Head and Shoulders. Wow! Udah gak cocok, pulang yuk. Panas-panas begini, kita tetap bersih dari ketombe. Ya ilah bro, ini ada pintu. Adegannya nggak gitu bro. Alah sama aja, sama-sama lewat. Bro ampun bro. Bro. Gak bisa. Sini gue bantuin. Ya. Pakai helm siren jadi ketombean. Kalau kita sih tetap bersih dari ketombe. Ya iyalah, cowok beda gitu loh. Gimana guys? Aku udah mirip sama Jo Salim belum? Mantap. Bro, Jo Taslim bro. Oh iya. Salim nih, Salim. Nah. Jadi ini rasanya jadi cowok beda. Biasa aja kali. Takut asap dan polusi? Kita sih enggak. Rambut kita tetap bersih dari ketombe. Tapi kalau bisa tetap cool gitu. Kan gue jadi brand ambassador udah lama bro. Nggak kayak lo, anak baru. Jangan jadi cowok sama aja. Move on ke Head and Shoulders. 100% pede, efektif kalahkan ketombe basah dan gatal. Cowok beda karena shampoo-nya beda. Beda kan gue.
Move on ke Head and Shoulders. Move on to Head and Shoulders. Kok langsung bisa? Ya iyalah. Ini kenapa pakai super segala nih? Waduh, Kan masih gue BA-nya. Tapi gue tetap milih Fadil sih. Dia lucu ya. Iya. Woi, gue masih di sini, ngomong apa kalian, ha? Dalam rangka membuka rangkaian ulang tahun kampus UMN, UMN Festival mengadakan event lari bersama bertajuk Unfeeling Coloran. Mari kita saksikan keseruannya. Dalam rangka pembukaan UMN Festival 2023, panitia melaksanakan rangkaian pertama UMN Festival dengan kegiatan lari bersama sejauh 3 km bertajuk Unfeeling Coloran UMN Festival 2023. Kegiatan ini dilaksanakan pada 23 September 2023 dimulai dari lapangan parkir UMN hingga klaster Aristoteles kemudian kembali ke UMN. Tidak hanya lari bersama, Unfeeling Coloran juga dimeriahkan oleh bazar makanan dan minuman yang ada di lapangan parkir UMN. Para peserta tampak antusias dalam mengikuti rangkaian acara ini. Lantas, bagaimana tanggapan para peserta Unfeeling Coloran terkait acara ini? Aku sendiri excited sih, cuma saya tapi kayaknya ini pertama ya Coloran di UFM. Terus kayak karena ramai juga sih, terus panitia juga tadi kan pada banget semangatin juga, terus baru itu juga oke sih udah acara. Iya, terus kakak juga tadi kita sempat dikasih minum juga dan langsung ada tempat sampai kita turun sampahnya terkoordinasi dengan baik gitu, udah well prepared jadi juga lumayan. Pelaksanaan acara Unfeeling Coloran berjalan lancar dan menuai antusiasme para peserta. Hal ini tentu tak lepas dari kerja keras para panitia yang telah menyiapkan acara ini dengan sangat baik. Berikut adalah tanggapan dari pihak panitia terkait acara Unfeeling Coloran. Oke, baik. Untuk persiapannya sebenarnya kita cukup singkat juga ya. Kita dalam waktu 3 bulan kita udah prepare mulai dari perizinan, kemudian kepanitiaan. Terus juga yang perlu teman-teman ketahui di sini, UMN Festival ini merupakan kegiatan yang dimana banyak inovasinya nih. Jadi khusus untuk tahun ini kebetulan kita udah setelah COVID ya. Jadi kita semuanya udah full offline. Nah, maka dari itu sebenarnya panitia kita itu belum punya pengalaman untuk kegiatan Coloran ini. Nah, jadi kita by video aja, kita belajar juga dari YouTube. Kemudian kita juga mengadakan volunteer dengan Pokari, kita belajar dari situ sih. Jadi untuk persiapannya kita cukup singkat, tetapi dengan skill juga kepanitiaan yang udah cukup tinggi ya di UMN ya. Jadi mungkin kita bisa handle dengan baik gitu. Sebagai acara pembuka, Unfeeling Coloran tentunya masih akan diikuti oleh rangkaian kegiatan lainnya. UMN Festival sebagai acara perayaan ulang tahun kampus UMN akan tiba pada puncak acaranya pada November mendatang. Masih seputar kampus, acara pengenalan UKM di UMN yakni Maksima akhirnya tiba di puncak rangkaian acaranya. Menampilkan Arsy Widianto, malam puncak Maksima ramai oleh mahasiswa baru UMN. Penasaran seberapa meriahnya maupun Maksima tahun ini? Mari kita simak liputannya. Acara pengenalan kegiatan dan organisasi kemahasiswaan di UMN, yaitu Maksima 2023, akhirnya tiba pada malam puncaknya pada 7 Oktober lalu. Digelar di lapangan parkir UMN, malam puncak Maksima 2023 dihadiri oleh lebih dari 2.000 orang mahasiswa baru dan ratusan pengunjung eksternal. Pada malam puncak Maksima ini, para mahasiswa baru dapat melihat booth-booth pameran dan menyaksikan penampilan dari UKM seni kreatif. Lantas, apa saja yang membuat acara ini menarik bagi para pengunjung? Berikut tanggapannya. Kalau aku sih diajakin temen ya, terus kayak emang lagi kosong aja jadi ikut join, terus pengen lihat performance-nya, katanya seru. Kalau aku kayak mau lihat aja sih kayak UKM-nya di UMN tuh ada apa aja sih gitu. Seru sih, rame banget. Terus tadi musik-musiknya bagus gitu. Keren. Terus yang paling menarik sih UKM-nya salah satunya Ulson sih. Keren banget gitu, kayak bisa harmoni tanpa ada musiknya sama sekali, itu keren sih. Malam puncak Maksima selalu digelar meriah setiap tahunnya, tak terkecuali pada tahun ini. Penampilan dari bintang tamu yang spesial, yaitu Arsy Widianto, menjadi momen yang ditunggu-tunggu oleh penonton. Tak hanya membawakan lagu-lagunya seperti Cintanya Aku, Dengan Caraku, dan Sejauh Dua Benua,
Arsy juga membuat heboh panggung Maxima saat mengajak salah satu penonton naik ke panggung. Lalu, bagaimana tanggapan dan harapan panitia Maxima melihat kemeriahan dan antusiasme pengunjung dalam pelaksanaan Malam Puncak Maxima 2023 ini? Pesan dari aku paling cuma satu sih. Pertama ya, nikmatin acara buat di hari ini yang kita udah siapkan hampir 280 anggota panitia Maxima di tahun ini. Yang kita persiapan udah 7-8 bulan total sampai hari ini itu. Dan ya kita berharap buat mahasiswa baru di sini bisa, ya Maxima di sini bisa menjadi wadah lah bagi mahasiswa baru ini supaya bisa nemu nih, oh ternyata minat aku di sini, oh potensi aku ternyata di sini, dari ketemu itu dan bisa ya ngebangun relasi juga dengan teman-teman. Jadi aku berharap banget mahasiswa baru juga dapat mengeksplorasi dan juga mengekspresikan diri mereka di Maxima ini. Dan juga dengan adanya Malam Puncak ini juga sebagai puncak acara kita, semoga mahasiswa UMN 2023 juga bisa senang-senang melalui konser kita dengan gestar Arsy Widianto. Ya pemirsa, Broadway Alam Sutera mengadakan acara musik bertajuk Semisal September Musik Special. Dilaksanakan pada 30 September lalu, event Semisal menghadirkan Ardhito Pramono. Dalam event kali ini, Ardhito berhasil memukau penonton dengan membawakan beberapa lagunya. Di antaranya adalah I Just Couldn't Save You Tonight, Fine Today, Here We Go Again, dan Wijaya Kusuma. Tak hanya deretan lagu tersebut, single Ardhito berjudul Sudah juga turut dibawakan atas permintaan para penonton. Sejak pertama kali menginjakan kaki di atas panggung, penyanyi pria yang mulai berkarir musik sejak 2013 itu disambut meriah oleh para penonton. Tak hanya tampil seorang diri, penyanyi wanita Kinya menjadi pendamping Ardhito di atas panggung. Momen kolaborasi ini juga mempromosikan karya terbaru Kinya yang berjudul Loving You, Losing You. Pemirsa, tetap bersama kami setelah pariwara berikut ini karena kami masih memiliki informasi menarik lainnya sesaat lagi. Aku sama kamu kan? Kita mau ketemu siapa? Mereka share. Iya, kamu. Beli Oreo wafer, scan, dan cek caranya di Instagram. Yuk, ikutan. Jangan sepelekan kekuatan sebuah jempol. Jempol bisa membuat hidup seseorang berubah dan hilang arah. Jempol mampu membawa terang untuk memulai perang. Jempol juga bisa jadi penanda kalau kamu nggak pandang bulu. Dia menjadi bagian dari resep makanan di pinggiran jalan. Dia bisa menjadi alasan sebuah pertemuan yang disebut jodoh. Atau bukan. Saat peran ibu jari berubah jadi bapak jari, bikin makin sedih. Jempol bisa membangkitkan semangat. Lihat-lihat tempat juga kali, Mas. Dia bisa hilangkan perih di hati. Atau nambah perih di mata.
Jempol itu Inggrisnya thumb, Indonesianya tambelan. Dia bisa membuka pintu rahasia terbesar sekalipun. Saya nggak nyentuh sama sekali. Ada nih, sidik jempol. Juga sanggup menguak misteri yang sulit terpecahkan. Bahkan sampai menggerakkan massa. Seberapa bijak kita menggunakannya? Bapak hebat. Tidak perlu semua tentang hal yang besar. Sentuhan kecil dari jempol kita. Bisa berarti bagi kebaikan dan berdampak untuk sekitar. Bareng Gojek, berikan apresiasi buat orang-orang yang berharga, tapi lupa untuk dihargai. Kamu semua jempolan, kamu hebat. Pemirsa, sudah tahukah Anda bahwa di Taman Mini Indonesia Indah terdapat museum batik? Apa saja yang dapat dilakukan di sana? Yuk kita ikuti rekan saya Evelyn yang sudah berada di Museum Batik Indonesia. Halo pemirsa di rumah. Pemirsa di rumah tahu nggak sih, di awal Oktober ini Indonesia merayakan Hari Batik Nasional, tepatnya pada tanggal 2 Oktober. Nah, maka dari itu batik jadi suatu kebanggaan tersendiri buat Indonesia. Nah, sekarang saya sudah berada di Museum Batik Indonesia, tepatnya di TMII. Penasaran isinya seperti apa? Yuk kita masuk. Oke, halo. Ya, kenal dulu, saya Evelyn. Ini Mas Aris. Oke, Mas Aris, hari ini saya pingin ajak nih pemirsa untuk keliling-keliling di Museum Batik Indonesia. Mohon dipandu ya. Boleh banget. Oke. Nah, jadi memang kalau di Museum Batik itu ada banyak ruangnya ya. Dan sekarang kita sudah ada di ruang 1, ruang sejarah batik Nusantara. Kira-kira Evelyn tahu nggak sih batik itu apa? Nah, kalau batik nih yang aku tahu kain yang buat itu ada teknik yang pakai nitik, terus ada garis juga gitu. Oke, hampir benar ya. Jadi memang sebenarnya di sini nggak semua kain yang ada motifnya itu batik. Tapi kalau batik itu sebenarnya cara pembuatannya, tekniknya pakai canting dan juga pakai lilin. Itu yang paling dasar ya. Jadi kalau misalkan nanti nemu ada printing, eco print, jumputan, shibori, itu sebenarnya bukan batik. Tapi kita sebutnya kain tiruan motif batik. Oke. Mungkin langsung maju aja kali ya ke depan ya. Boleh, boleh. Kita bisa nonton cara pembuatan batik, ilustrasinya ya. Iya. Jadi kalau misalkan bikin batik itu ada 4 tahapan. Tahapan pertama itu biasanya menggambar dulu atau istilahnya pola. Kalau sudah digambar di pola nanti masuk ke nyanting, menggambar pakai si lilinnya. Kalau sudah dicelup ke dalam pola nih yang kita lihat sekarang nih. Ketika dicelup nanti yang putih jadi hijau contohnya. Tapi yang tertutup lilin itu harusnya warna putih. Jadi sebenarnya batik itu lebih ke teknik menutup warna pakai si lilin tadi. Dan terakhir adalah yang putih-putih ini direbus pakai air panas. Kenapa direbus? Supaya lilinnya copot dan batiknya bisa dipakai. Nah, ini kebetulan di depan kita ini adalah contoh pembuatan batik yang warnanya ada banyak. Jadi kalau warnanya banyak bikinnya terus lebih butuh waktu lagi ya, karena harus diulang berkali-kali tahapannya. Berikutnya ini ada ruang kedua nih, ruang khazanah batik di Nusantara. Jadi memang kalau itu banyak banget ya, kita lihat di sebelah sini. Iya. Jadi memang di sini tuh kita pengen tahu sebenarnya batik itu ada 2 jenis. Ada yang namanya batik keraton yang dipakai oleh raja dan ratu. Biasanya kalau keraton tuh warnanya gelap-gelap ya. Bisa kelihatan coklatnya gelap, birunya gelap, dan setiap gambar tuh punya arti. Katakanlah tadi kawung, misalkan artinya kesempurnaan, benar-benar nilai positif gitu. Beda dengan jenis kedua nih, ini namanya batik pesisiran yang dipakai oleh masyarakat. Kalau pesisiran tuh lebih ke alam ya. Jadi itu perbedaan dasarnya antara keraton dan juga pesisiran, antara dipakai oleh kerajaan dan dipakai oleh masyarakat biasa. Itu dasarnya.
Nah, berikutnya kita mungkin langsung sana aja ya. Kita mau lihat cara pembuatan batik, tekniknya. Kira-kira bikin batik itu gimana caranya? Kalau mau bikin batik itu ada 2 cara. Yang pertama namanya adalah batik tulis. Kalau membuat batik tulis, kita lihat sebelah sini. Kalau membuat batik tulis itu pakai alatnya namanya canting tulis. Jadi kalau bikin batik pakai canting tulis, kemudian digambar ya, gambar, kemudian dikasih lilin, dicelup warna dan akhirnya direbus. Itu dasarnya. Kemudian cara yang kedua adalah namanya batik cap. Pembatiknya nggak perlu gambar karena gambarnya sudah ada di sini. Jadi dia lebih kayak stempel ya, tinggal diangkat, ditaruh di lilin, ditempel ke atas kain. Prosesnya jauh lebih cepat ya, karena kan lebih singkat gitu. Tapi bukan berarti lebih mudah. Jadi kalau misalkan batik cap, kamu harus lebih presisi. Kalau katakanlah kamu miss 1 atau 2 cm ya, pilihannya 2, antara kamu kerok, kedua adalah ulang lagi. Jadi sebenarnya bikin batik itu nggak ada yang mudah. Jadi kalau ini adalah namanya perkembangan ya. Mungkin kalau sekarang tuh ada batik gambar klub sepak bola, kemudian gambar kartun SpongeBob, kemudian ada gambar-gambar abstrak. Itu sebenarnya nggak salah. Kenapa? Karena memang sekarang ya batik gambarnya bisa macam-macam. Tapi yang perlu diperhatikan adalah lebih ke cara pembuatannya. Harus dengan pakai canting dan lilin baru bisa disebut sebagai batik. Selamat siang Mas Wah. Selamat siang. Nah Mas Wah, hari ini aku mau tanya-tanya nih seputar Museum Batik Indonesia. Nah, gimana sih sejarah Museum Batik ini? Kapan dibangun dan oleh siapa mungkin dibangunnya dan siapa sih yang meresmikannya? Sebenarnya museum ini masih tergolong baru ya. Kita baru buka untuk publik aja baru tahun kemarin. Tapi untuk diresmikannya itu baru banget, belum ada sebulan yang lalu. Tanggal 2 Oktober tahun 2023 bertepatan dengan Hari Batik Nasional diresmikan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Untuk mengedukasi masyarakat mengenai batik Indonesia ya, karena batik Indonesia itu kan udah diakui secara internasional oleh lembaga UNESCO sebagai warisan budaya tak benda dunia milik Indonesia. Jadi kan nggak lucu nih kalau kita udah diakui secara internasional, tapi ternyata kitanya sendiri nggak punya tempat untuk mengedukasi masyarakat tentang batik kita. Bicara soal koleksi kain ya, itu sih nggak kurang dari 887 helai kain yang kita koleksi di sini. Tentunya on the spot bisa langsung kita layani, cuman emang harus reservasi dulu di meja depan, tapi itu juga bisa masuk nantinya. Cuman kalau kayak yang workshop itu tadi memang nggak bisa langsung di area yang sama sih. Nah, selain bisa mempelajari apa itu batik, nah di Museum Batik ini kita juga disediakan fasilitas untuk mempelajari bagaimana cara membuat batik, terutama batik tulis. Nah, seperti yang ada di depan saya, sekarang udah ada kompor listrik, terus di atasnya ada panci kecil yang isinya malam, panci atau wajan. Lalu, saya juga disediakan motif, mungkin bisa dipilih. Di sini ada 6 motif. Lalu, juga disediakan kain mori. Kain mori ini adalah kain yang digunakan untuk membatik. Selain itu, ada juga pensil untuk menggambar pola di atas kain. Lalu ada loop, ini untuk memudahkan pencantingannya nanti. Selain itu, yang pasti ada canting nih di sini. Ini adalah alat untuk membuat batik tulisnya. Seperti itu pemirsa. Jadi, sekian dulu liputan kali ini. Saya mau batik dulu dan kembali ke studio. Dadah. Baik pemirsa, berita tadi mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Terima kasih karena telah menyaksikan Warta Dunia pada hari ini. Saya Safira Angel beserta kru yang bertugas pamit undur diri.